Anda masih bersama kami di Presisi Siang. Pemirsa, Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan mutasi dan promosi jabatan terhadap sejumlah perwira tinggi dan menengah di bulan Agustus 2025. Total sebanyak 61 personel mengalami rotasi, termasuk diantaranya Wakapolri, Kabak Intelkam, dan sejumlah Kapolda. Mutasi jabatan dalam tubuh Polri kembali dilakukan sesuai dengan Kep Kapolri nomor 1186 Romawi 8 2025 dan surat telegram nomor ST 1764 Romawi 8 Kep 2025 tertanggal 5 Agustus 2025. 8 posisi strategis di Mabes Polri mengalami pergantian. Di antaranya Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo, Irwasum Komjen Pol Wahyu Widada, Kabar Eskrim Komjen Pol Syahardiantono, Kabak Intelkam Komjen Pol Ahmad Wiyagus, Astama Ops Komjen Pol Muhammad Fadil Imran, Kabah Rekam Irjen Pol Karyoto, Kadif Hubinter Polri Brigjen Pol Amur Chandra Juli Buana, Kabus Jarah Kombes Pol V. Bagas Uji Nugroho. Jabatan Kepala Kepolisian Daerah juga mengalami pergantian. Terdapat 7 Kapolda baru, di antaranya Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Asep Edi Suheri, Kapolda Aceh Brigjen Pol Marzuki Ali Basyah, Kapolda Maluku Irjen Pol Dadang Hartanto, Kapolda Banten Brigjen Pol Hengki, Kapolda Gorontalo Irjen Pol Widodo, Kapolda Kaltara Brigjen Pol Jati Wiyono Abadi, Kapolda Sulbar Irjen Pol Adi Derian Jaya Marta. Selain itu, mutasi juga terjadi pada 19 perwira tingkat jabatan 1B, 2A, dan 2B1. Di antaranya Irjen Pol 3 personel, jabatan 2A Brigjen Pol 13 personel, jabatan 2B1 Kombes Pol 3 personel, ada juga 4 personel lainnya yang ditempatkan dalam gugus tugas khusus sesuai kebutuhan organisasi. 4 personel masuk gugus tugas khusus, sementara itu 23 personel ditetapkan telah memasuki masa purna tugas atau pensiun. 23 personel masuk masa pensiun. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho dinyatakan mutasi jabatan merupakan proses alamiah dalam organisasi sebagai bentuk penyegaran, pengembangan karir, serta pemenuhan kebutuhan organisasi. Ditreskrimum Polda Jawa Timur berhasil membongkar jaringan pencurian kendaraan bermotor yang beroperasi di sejumlah wilayah, mulai dari Malang, Pasuruan hingga Lumajang dan Probolinggo. Dalam pengungkapan ini, polisi meringkus 12 tersangka termasuk seorang anak di bawah umur. Dan pemirsa, berikut laporan dari personel Humas Polda Jawa Timur Bribda Chandra untuk Anda. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Presisi Siang hari ini. Saksikan terus tayangan Polri TV melalui website tvradio.polri.go.id dan YouTube TV Radio Polri serta channel siaran digital terestrial 34 UHF. Saya Brigpol Intan Anansi pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan salam presisi. Pemirsa, Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Jawa Timur berhasil membongkar jaringan pencurian kendaraan bermotor yang beroperasi di sejumlah wilayah hukum Polda Jawa Timur, mulai dari Malang, Pasuruan hingga Lumajang. Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Julius Abraham Abbas menyebutkan bahwa total ada 12 tersangka, termasuk 1 anak di bawah umur yang kini dalam penanganan khusus. Demikian. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Widi Atmoko mengatakan pengungkapan kasus ini berdasarkan 8 laporan polisi dari jajaran Polsek dan Polres di bawah Polda Jawa Timur. Sejumlah lokasi menjadi sasaran pencurian seperti rumah warga, apotek, rumah makan hingga parkiran warung kopi dan ruko. Aksi para pelaku berlangsung sejak awal tahun hingga Juli 2025. Berhasil mengamankan 12 tersangka yang terdiri dari 4 orang tersangka berasal dari Kabupaten Malang, kemudian 6 tersangka dari Kabupaten Pasuruan, dan 2 tersangka dari Kabupaten Lumajang.
Selain itu, Polda Jawa Timur melalui Subdit 3 Jatras telah berhasil mengamankan barang bukti dari tersangka berupa 17 unit sepeda motor berbagai merek, 1 unit mobil pickup merek Grand Max, 1 unit HP merek Samsung milik tersangka AO, 1 unit mesin merek Hebi, 1 unit kunci T, dan 2 kaos milik tersangka MS dan AS. Pengamanan Polri terhadap 12 tersangka ini mendapat apresiasi dari korban. Korban merasa Polri cepat dalam menangani kasus curanmor. Polda Jawa Timur juga mengimbau masyarakat untuk lebih waspada saat memarkir kendaraan, khususnya di tempat umum atau pada malam hari. Pak Soleh, waktu kehilangan kapan, Pak? Hari Rabu Kamis, tanggal 20 bulan 5. Berarti baru seminggu 2 minggu yang lalu. Sekitar 1 bulan. 1 bulan saja. Oke. Oh, bulan Mei. Oke. Terus dilaporkan ke mana, Pak? Ke Polres Kota Probolinggo. Polres Probolinggo. Iya. Kehilangan motor ini, motor biasanya dipakai apa, Pak? Dipakai untuk jualan. Pakai jualan. Jualan kue. Jualan Di kue, Kota Pak. Probolinggo ya. Jadi jualan kue, tapi diambil juga dengan para Iya, pelaku ya. saya itu namu di rumahnya mas saya, terus habis Isya itu diambil orang-orang yang nggak ada. Habis 3 hari karena keadaan saya itu waktu itu nggak begitu ada, harus 3 hari saya laporkan kepada Polres Kota Probolinggo. Gitu. Baik. Mungkin ada yang mau disampaikan, Pak? Saya mengucapkan kepada Bapak Kapolda Jatim, terima kasih untuk menemukan sepeda saya. Alhamdulillah ini satu-satunya jalan saya mulai tadi pagi saya di sini untuk menemukan sepeda saya. Terima kasih ucapkan kepada Kapolda Jatim Probolinggo yang kerja keras untuk rakyatnya. Terima kasih sekali lagi, terima kasih kepada semuanya, kepada yang bertugas semuanya, polisi semuanya yang saya ucapkan. Mudah-mudahan panjang umurnya ketemuan lantaran dari ketemuan sepeda saya ini. Terima kasih. Pengambilan motornya ada biaya nggak, Pak? Pengambilan motornya ada biaya nggak, Pak? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Benar, Pak ya? Nggak ada. 1 peser pun nggak ada. Baik. Terima kasih, Pak. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Ancaman hukumannya maksimal 7 tahun penjara, serta pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman pidana hingga 9 tahun penjara. Demikian informasi yang dapat kami laporkan. Saya Brida Chandra melaporkan untuk Polri TV. Salam presisi.